A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimallahu ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh, yang mengacu kepada satu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nashirwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak ya menurut Islam. Di dalam kesempatan kali ini saya Dr. Abdullah Nashirwan yang menyebutkan bagaimana kita sebagai orang tua atau guru ya bisa memahami gaya bahasa persuasif di dalam mendidik anak-anak kita. Salah satu gaya bahasa ya atau seruan yang digunakan di dalam syariat ya adalah gaya bahasa persuasif. Apa itu gaya bahasa persuasif ya? Kalau mudahnya itu gaya bahasa yang memiliki sugesti ya. Sugesti agar orang kemudian mengerjakan apa yang kita minta ya. Jadi gaya bahasa persuasif ya secara bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi atau juga meyakinkan orang lain agar melakukan sesuatu atau berpikir dengan cara tertentu atau menerima satu pendapat atau ide. Jadi disitulah nilai sugestinya. Ini penting ini ya. Jadi kalau dilihat dari segi tujuannya, gaya bahasa persuasif ini ya untuk membujuk ya. Membujuk dengan cara yang halus tapi meyakinkan. Jadi ini yang harus dikuasai oleh kita sebagai orang tua atau juga mungkin sebagai guru atau pendidik ya, ketika berbicara bagaimana berbahasa ya, menyampaikan sesuatu atau menginginkan sesuatu dari anak-anak kita agar kemudian mereka bisa melakukannya, sehingga kemudian kesannya tidak memaksa. Kalau udah dipaksa ini repot ya, segala sesuatu yang dipaksakan itu biasanya ujungnya ya negatif ya, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nashirwan mengatakan ya, seruan gaya bahasa persuasif ya sebaiknya disertai dengan pengambilan hati dan juga pengingkaran. Di mana seruan pengingkaran atau pengambilan hati ini sangat jelas ya, kata beliau, tampak atau terlihat pada saat Al-Qur'an mengajak bicara hati manusia dan akalnya dengan perbedaan karakter, jenis, dan tingkah sosial mereka yang beragam melalui lisan para nabi. Jadi kalau berbicara kenapa gaya bahasa ini penting ya karena begitulah para nabi dan para rasul dulu ya, menyampaikan dakwah kepada umatnya, dan ternyata gaya bahasa mereka berbeda-beda sesuai dengan audiensnya ya, sesuai dengan objek dakwahnya. Tapi rata-rata ya, gaya bahasa yang digunakan oleh para nabi itu sifatnya persuasif, ya. Membujuk, merayu, apalagi tadi ya, memberikan sugesti tanpa kemudian ada kesan memaksa. Ini yang disebut Al-Quran sebagai kaulan syadida, ya, ucapan yang syadid, ya, membekas. Ya, kalau dulu kepada Fir'aun kaulan laina,
perkataan yang lembut, tetapi tetap di situ ada unsur sugestinya. Memang Firaunnya aja yang bebel gitu ya. Ya udah sedemikian rupa Nabi Musa mengeluarkan gaya bahasa, ya dasarnya dia kafir ya begitu. Ya anak kita kan nggak sekafir Firaun ya. Insya Allah bisa lah ya kita arahkan. Nah, Syekh Dr. Abdullah Nasiulan ya ini sebagai penguat pemahaman kita tentang bagaimana menggunakan gaya bahasa persuasif di dalam mendidik anak-anak kita. Ada beberapa contoh ya yang disebutkan di dalam Al-Quran yang merupakan bentuk bagaimana para nabi, para rasul menggunakan pendekatan bahasa persuasif dalam berdakwah. Yang pertama misalnya ya seruan atau gaya bahasa persuasif kepada anak. Nah, ini sebagaimana dicontohkan di dalam surah Luqman ya. Ayat yang ke-13 ya, juga di dalam surah Hud ayat yang ke-42, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-5, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-132. Ya, kalau surah Luqman ini bagaimana Luqman berbicara kepada anak-anaknya. Ya, di dalam surah Luqman ayat 13 misalnya ya, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, dia berkata, hai anakku, wahai anakku, ya bunayya, sayang, ya, anak soleh, nah gitulah ya kalau. Jadi bahasanya memberikan sugesti. Kamu bisa, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, tegas. Ya, atau ungkapan Nabi Nuh, ya, juga sama. Dalam surah Nuh, surah Hud ayat yang ke-42, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ya, panggilan itu lembut tapi betul-betul menyentuh hati. Ya, itu dasar anak kayak kafir ya. Ya setan udah kencang banget di kuping dia, ya dia tetap milih kemudian naik gunung daripada ikut Nabi Nuh sebagai bapaknya. Ya bunayyarkam ma'ana, ya wahai anakku ikutlah bersama dengan kami, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu termasuk dalam kelompok orang yang kafir. Di situ ada sugesti, ada unsur pengambilan hati, sekaligus pengingkaran terhadap kejahatan anak. Nah, ini konteksnya ketika kita melarang. Ya, anak kita udah mulai terjerumus pergaulan yang nggak sehat. Ya. Aduh anak, apa adik, kakak, sayang. Nah, sentuh hatinya dengan kalimat rayuan itu. Coba pikir, apakah betul yang kamu lakukan itu baik? Setahu papa, ya, kalau kamu ialah perempuan, boncengan sama laki-laki malam-malam itu nggak benar. Jangan nak, jangan ya dek ya, jangan ya nak ya. Buat bahasa begitu. Nah, sampai ke hatinya dulu. Seru dulu dia dengan seruan yang menunjukkan kita sayang kepada mereka. Baru kemudian kita ingkari apa yang dia buat. Nah, kayak Luqman ya bunayya, wahai anakku. Ya, la tusyrik billah. Jangan persekutukan Allah. Kalau Nabi Nuh, irkam ma'ana, wala takum minal kafirin. Ayo gabung sama kita dan jangan gabung sama orang kafir. Atau di dalam perkataan Nabi Ya'qub kepada putranya, ya qala ya bunayya la taqsus, ini kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yusuf ya, beliau berbicara kepada Nabi Yusuf. Qala ya bunayya, wahai anakku tersayang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Dan ternyata Nabi Yusuf waktu kecil itu memang dia nggak cerita, dia simpan cerita itu, nggak bocor. Karena memang Nabi Yakub tahu ini bahaya nih kalau sampai saudaranya tahu. Tapi Nabi Yakub punya cara komunikasi yang tepat, ya, gaya bahasa persuasif, sugesti tadi, sehingga kemudian Nabi Yusuf mematuhinya. Ya, la taksus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kemudian Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub ya juga menggunakan narasi ya. Sama ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-132,
Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim menyampaikan ini kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Kemudian Nabi Yakub menyampaikan ini kepada anak-anaknya, kalimat ya bunayya innallaha astafa lakumuddin ya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, seruan itu harus sampai. Jadi gunakan bahasa yang kira-kira menyentuh hati anak kita, terutama berkaitan dengan panggilan. Digunakan panggilan sayang kita. Ya, kita kan punya panggilan ya. Kalau lagi sayang gimana, kalau lagi biasa gimana, kalau lagi marah gimana. Sebisa mungkin kalau lagi marah pun kita keluarkan ucapan panggilan sayang, sehingga kita tidak jadi marah. Kayak gitu ya. Ya, Nabi kan melarang kita marah ya. La tagdob walakal jannah. Ya, marah itu dalam banyak hal ya, menimbulkan kerusakan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kata si Dr. Abdullah Nasrun, ada juga seruan untuk perempuan. Nah, perempuan ada gaya bahasa terpersuasif tersendiri. Misalnya melalui lisan malaikat kepada Sayyidah Maryam ya. Ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa wastafaki ala nisa'il alamin. Ya, ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-42 dan ke-43. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'raki'in. Hai Maryam. Ya, jadi disebut namanya. Sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia ya. Wastafaki ala nisa'il alamin ya. Kemudian wasjudi, sujudlah kamu, warka'i, rukulah kamu, ma'arrakin, bersama dengan orang-orang yang ruku ya. Kemudian juga seruan Allah ya kepada istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi ya. Lastunna ka'ahadim min nisa. Hai istri-istri Nabi ya, disentuh gitu ya hatinya agar mereka sadar bahwa dia adalah istrinya para nabi ya. Nah, kalau kita punya istri anak kiai gitu ya, atau anak pejabat, kalau dia lagi ngeyel, boleh tuh sadarkan dia, wahai putri kiai apa gitu ya, wahai anak pejabat apa, biar dia sadar ya, kalau dia melakukan kesalahan, sesuatu yang kita anggap salah. Bangkitkan itu sebagaimana Allah menggunakan bahasa seperti ini ya, kepada Maryam disebut namanya ya. Ada masanya kita harus memanggil istri dengan memanggil nama ya, ketika berkaitan dengan perintah misalnya itu ya. Jadi ya kita itu kadang-kadang kita gunakan juga kan, kita gunakan juga dalam percakapan kita ya. Kalau dulu ingat ya, mertua itu kadang-kadang ya kalau di momen-momen tertentu ya, karena sebagai sebuah penekanan dia panggil anaknya dengan sebutan nama yang agak keras itu ya, dan baru ngeh, oh iya ya, ini lagi dengerin orang tua ngomong ya, anak kita lagi meleng-melengnya gitu kan. Jadi kita nasihatin tapi kayak kemana gitu pikirannya, panggil namanya ya. Sebut namanya ya, biar dia kemudian kesadarannya bangkit lagi ya, atau sebut posisinya tadi ya, hai anaknya Abi Genji ya. Jadi dia dia sadar bapaknya itu ustadz, bapaknya itu pejabat gitu. Nah, sehingga kemudian dia bisa menyadari segala bentuk kesalahannya. Ada juga narasi persuasif atau gaya bahasa persuasif untuk kaum ya, ini umum sifatnya ya. Ini sebagaimana lisannya Nabi Allah Musa alaihissalam ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-54. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya, hingga sampai akhir ayat ya. Ingat-ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku. Jadi itu memanggil dengan seruan kebanggaan bahwa dia bagian dari kaum, saya ini bagian dari kalian. Ini kalau konteks kita keluarga besar nih gitu ya.
Nah, misalnya kita kumpul gitu kan, atau ingatkanlah anak kita dengan kebesaran keluarganya, kamu tuh, wahai cucunya kiai ini ya, pejabat ini, wahai anak-anak itu ya, anak-anaknya ini gitu ya, diingatkan akan kebesaran nenek moyang mereka, orang tua mereka. Itu bahasa kaum begitu. Ya kaum iskuru, jadi membangkitkan kesadaran mereka tentang siapa diri mereka. Ya, kalau mereka orang baik-baik kan selalu ya kita nih bagian dari Bani Israel misalnya, anak cucu Israel. Ya Bani Israel, hai anak-anak Israel, diingetin kamu tuh punya nenek moyang namanya Israel, orang yang dekat sama Tuhan. Masa begini sih tinggal lakukan gitu ya. Kira-kira begitu. Itu bahasa kaum. Ya. Dan itu semua ya harus kita pahami ya dalam konteks mendidik anak-anak kita. Ya. Nah, dalam Al-Quran kan ada tuh ya seruan untuk ahli kitab ya. Ya ahlal kitab ya. Jadi Allah aja kemudian nggak memukul rata ya. Semua manusia dipanggil manusia itu tidak. Ya, itu di posisi Allah artinya apa? Artinya Allah memuliakan siapapun yang diserunya di kedudukannya. Ahli kitab walaupun kurang aja tetap Allah panggil ya ahlal kitab. Nah, kemudian juga bahasa untuk seluruh manusia. Ya, ada kalanya Allah menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Dan itu semua merupakan cara ya Allah menyeru ya dengan tujuan masing-masing. Pada intinya ayat-ayat ini kemudian harus memberikan kesadaran kepada kita bahwa memang dalam momen-momen tertentu ketika dalam konteks mendidik anak-anak kita ya seruan ini tidak bisa diabaikan. Cara kita berkomunikasi, gaya bahasa kita ini nggak bisa sembarangan. Nah, inilah ya sisi di mana seorang mukmin, seorang ayah muslim harus cerdas. Ya, cerdas dalam artian apa? Bisa mengetahui ya, bahasa yang tepat ketika dia berkomunikasi dengan anak-anaknya. Kalau lagi marah, ya diksinya seperti apa, narasinya seperti apa. Ya, kalau ingin meminta sesuatu agar anak kita taat kepada kita, melakukan sesuatu, nanti bahasa yang tepat seperti apa. Ikuti sebagaimana bahasa Al-Quran. Ya, sehingga kemudian insya Allah ya kalau kita lihat ya Nabi itu kan berhasil dakwahnya. Bisa Nabi berhasil dakwahnya karena Nabi menggunakan gaya bahasa yang diajarkan oleh Allah kepada dia. Ya, kepada ahli kitab ya, beliau Nabi nggak manggil nama tapi manggil ya ahlul kitab. Ya, kepada orang mukmin Allah Nabi mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Kepada orang yang beriman Allah Nabi mengatakan ya ayuhan nas. Nah, itu ya ayyuhal insan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih misalnya. Itu contoh-contohnya. Nah, pengetahuan itu tentu penting bagi kita. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mulia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.